kalau di Kristen kan kita tidak diajarkan aturan seperti itu gitu. Ya, nggak ada syariatnya. Oke lah, coba kita akan bahas. Sebenarnya bukan kayak nama sih. Sebenarnya hari ini saya persiapkan sebuah video ya. Itu saya mau bahas dari ngaji cerdas nih. Cuman karena nggak bisa share screen ya ini kalau kalau TikTok nih kayaknya. Jadi saya tunjukin dari HP saja. Nah, ini ngaji cerdas toh, tapi sebenarnya ngaji cerdas ini nggak ada cerdas-cerdasnya, cuy. Bener-bener nggak ada cerdasnya mereka itu. Nah, ini ada mualaf ini, mudah-mudahan bisa kebaca ya. Dia ngapain masuk Islam, nggak bisa makan babi lagi katanya. Anak kepala suku petinggi gereja masuk pesantren walau belum Kristen ya, judulnya seperti gitu ya. Anak petinggi gereja masuk pesantren walau belum jadi Muslim. Walaupun belum jadi Muslim, bukan jadi Kristen ya. Nah, ini sebenarnya video ini ingin menunjukkan, menggembar-gemborkan bahwa dia ini anaknya petinggi gereja dan kemudian masuk Kristen. Nah, yang menarik itu masuk pesantren walaupun belum Muslim. Sebenarnya ini kan cara mereka ya. Jadi kayak cari orang-orang yang mungkin orang ini belum belum masuk ya agamanya tapi mau sekolah gitu. Akhirnya dibawa ke Jawa mungkin bawa pondok pesantren supaya mereka bisa sekolah. Nah, dalam video ini sendiri sebenarnya ada dua hal yang dia sampaikan ya. Ada dua hal. Yang pertama itu dia bilang bahwa kenapa dia masuk Islam itu alasannya adalah karena katanya di dalam Kristen itu yang pertama itu boleh mabuk katanya. Jadi karena biasanya dia di kampungnya suka mabuk-mabukan, makanya dia akhirnya masuk ke dalam agama Muslim. Terus juga yang kedua itu alasannya karena nggak ada aturan yang jelas di dalam agama Kristen, sehingga dia masuk Islam. Gara-gara katanya nanti kalau mati di neraka itu dikubur ditanyain sama malaikat begitu. Nah, dia bersih apa enggak? Kalau enggak bersih, maka nanti enggak masuk surga. Tapi kalau bersih, itu masuk surga. Makanya dia ketakutan katanya. Dia takut supaya takutnya dia nanti masuk neraka. Makanya dia masuk agama Islam karena Islam ajarkan bersih. Nah, dia soroti juga di Kristen itu kan enggak ada aturan yang jelas kan. Kalau kakak saya dulu menceritakan kenapa saya sampai tertarik juga. Dulu tuh kakak saya menceritakan satu cerita ya, yang membuat saya itu kayak ngeri gitu. Dia menceritakan kalau orang di Islam itu bersih. Kalau dia azab kubur itu pasti kita ditanyakan di azab kubur gitu. Sedangkan orang Islam itu kalau apa-apa dia dibersihin, termasuk masalah di WC ya, kayak cebok gitu. Kalau nggak bersih itu di neraka kita bakal disiksa gitu, kayak menusukkan besi yang sangat panas gitu. Kalau di Islam karena kita udah bersih, segala macamnya diatur, insya Allah aman katanya gitu. Kalau kamu mau masuk Islam selamat gitu, kata kakak saya ya. Tapi kalau di Kristen kan kita tidak diajarkan aturan seperti itu gitu. Ya, nggak ada syariatnya. Ini keliru cuy. Ini benar-benar keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena kalau bilang soal kebersihan aja lah ya, orang-orang Eropa yang Kristen, orang-orang Barat yang Kristen itu jelas mereka bersih banget, bener gak? Sekarang kalau mau tanya, dibandingkan dibandingkan Indonesia lah, Singapura lebih bersih lah. Nggak cuman Singapura ya, kita lihat mana daerah-daerah bersih lain, Jepang. Emang Jepang di situ Muslim gitu. Enggak kan? Tapi kan bersih gitu. Jadi standar, kalau dibilang standarnya karena kebersihan, jelas nggak cerdas. Makanya channel ngaji cerdas itu sebenarnya benar-benar nggak cerdas, nggak ada cerdas-cerdasnya menurut saya. Makanya alasan itu bisa buat dia pindah agama itu kan aneh kan. Cuman gara-gara katanya
diajarkan kebersihan, makanya dia pindah Islam. Wah, standarnya kebersihan. Perasaan orang-orang Kristen masih lebih bersih lah. Nah, dia soroti juga, dia bilang katanya dalam Kristen tuh nggak ada aturan yang jelas. Sekarang saya mau tunjukin, nanti kita bisa diskusi ya teman-teman ya. Teman-teman juga yang mau naik, silahkan naik nanti ya. Kita akan eh, bahas itu. Nah, yang pertama nih ya. Karena di TikTok ini nggak bisa share screen ya kayaknya ya. Makanya sekarang saya bikin begini saja ya. Nah, Deuteronomi ya, atau kita lihat sini 23 ayat yang ke-12. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Jadi kalau dibilang, dalam Kristen nggak ada aturan, wah omong kosong itu. Karena di Alkitab bahkan di Perjanjian Lama jauh sebelum Muslim ada itu bahkan orang Israel diatur loh cara mereka buang air gitu. Ya, di ayat tadi kan dibilang ya, di luar perkemahan harus ada bagimu tempat untuk kemana kamu pergi untuk buang hajat kan, untuk buang kotoran. Nah ayat selanjutnya ya, pakai monopod. Wah iya bro, nggak ada monopod aku bro, ini masih kupegang ini. Mudah-mudahan ya nanti kebeli itu monopod. Nah dalam kitab ini juga dikatakan di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Lo dibilang di sini bahkan harus ada sekop, bukan lagu cintaku ini kop sekop sekop, bukan itu ya. Tapi di sini kan ini dibilang ya supaya kalau sekop kecil, jadi nanti kalau buang kotoran itu bisa dikeruk kemudian dimasukin ke dalam lubang itu, ditimbun loh. Itu pun sudah ada aturan, sekecil ini pun ada. Jadi dibilang Kristen nggak ada aturan, wah salah lu bro. Kalau sekarang nggak mungkin kita bawa skop kan, sudah ada WC. Tapi nggak usah lah kepedean kayak bilang wah agamanya dia itu yang paling bersih. Aduh, aduh. Nah ini ada aturan lagi yang menarik nih. Ini menarik banget nih. Coba kalian buka ya dalam kitab Ulangan 24 ayat 5 ya. Nah ini 24 ayat 5. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan 1 tahun lamanya. Ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambil menjadi istrinya. Yang artinya selama 1 tahun setelah dia menikah, dia nggak boleh tinggalin istrinya. Harus dekat-dekat istri, nggak boleh pergi perang, karena kalau perang nanti dia mati, siapa yang mau ngurusin istrinya gitu loh. Tapi setelah 1 tahun baru dia boleh, dia kalau dia mau pergi boleh, kayak gitu. Ini aturan jelas loh. Banyak banget aturan-aturan dalam Alkitab. Nah, bahkan aturan untuk pekerja harian pun ada. Ini dulu skripsi saya nih. Nanti mudah-mudahan bisa saya buat jurnal ini. Ini penting nih. Dalam Ulangan 24 ayat 14 ya, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Bahkan soal urusan penggajian itu udah diatur dalam Alkitab. Dan ini keren banget. Bahkan di kitabnya mereka belum ada pun ini udah ada aturan ini gitu. Nah sekarang bahkan aturan untuk meminjamkan uang juga ada bos. Nah coba ya kita lihat ya. Dalam Keluaran 22 ayat 25. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah satu seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Bahkan di aturan pun
itu sudah ada tentang peminjaman uang. Jadi mualaf tadi tuh kalau menurut saya dia ngarang bebas. Mungkin dia nggak ngerti soal Kristen, kemudian dia dia sok tahu, katanya dia mualaf, kemudian dia bilang ya saya pindah agama karena di Kristen nggak bersih, di Islam diajarkan bersih, dan juga dikatakan di Kristen kan aturannya nggak jelas. Nah, di sini jelas makanya saya pindah. Lah, itu karena nggak baca kitab aja dengan baik. Di Alkitab tuh jelas kok dibahas tentang beberapa detail-detail yang lainnya itu dibahas banget. Sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang jadi ulasan-ulasan saya boleh membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel ini dan video-video yang lainnya. Silakan dicek dari awal diupload sampai saat ini. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.